Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Abiyu Ashar Dakhilullah dengan NIM 20250120110027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ruang lingkup tari tasyrih dalam hukum keluarga Islam. Secara bahasa, tari tasyrih dibentuk dari kata utama yang di dalamnya yaitu bahasa Arab, tarikh yang artinya sejarah atau riwayat peristiwa kronologis yang urutan waktunya itu secara berurutan. Kemudian tasyrih berasal dari kata syarah dalam bahasa Arab yang artinya yaitu jalan atau memperjelas dan menetapkan aturan dalam konteks hukum tasyrih yang diartikan sebagai tindakan hukum dalam undang-undang. Secara definisi, tari tasyrih mempelajari ilmu sejarah pertumbuhan, perkembangan dan perubahan hukum Islam baik secara fikih dan syariatnya dari masa ke masa, dan disertai dengan latar belakang sosial, politik, serta tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya yang menggunakan metode ijtihad yang digunakan oleh setiap fase perkembangan yang ada. Dalam ruang lingkup tari tasyrih mencakup dinamika pembentukan hukum Islam yang dibagi secara kronologis menjadi beberapa fase utama, yang fase ini penting untuk memetakan kapan suatu hukum bersifat absolut atau bersifat secara valid dan kapan bersifat secara ijtihad yang melalui pemikiran manusia dan pendapat manusia. Dalam pembagiannya ada beberapa fase dalam sejarahnya. Yang pertama masuk ke dalam masa kenabian yang di dalam hukumnya itu secara langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan memiliki karakteristik yang gradualisasi dalam menetapkan hukum untuk memudahkan seseorang yang mempelajari ilmu ini bersosialisasi di masyarakat saat itu. Kemudian pada masa sahabat munculnya sebuah ijtihad yang secara kolektif penggunaannya secara ra'yu terukur para sahabat seperti Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya untuk merespon wilayah-wilayah baru di luar Arab yang memiliki problem sosial berbeda. Terus kemudian ada masa tabi'in. Pada masa ini mulainya terbentuk mazhab hukum yang terjadi di antaranya yaitu perdebatan antara aliran madrasah al-hadis yang secara tekstual, madrasah al-ra'yi yang secara rasional tadi yang bisa dikodifikasikan hadis secara resmi. Kemudian yang selanjutnya masa keemasan atau masa kemajuannya. Di masa ini lahirnya beberapa imam-imam mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mulainya tersusun kitab-kitab secara sistematis yang dibentuk oleh imam-imam besar tersebut. Yang selanjutnya masuk ke masa taklid atau masa kesulitan atau masuknya masa kemunduran. Di era ini pintu ijtihad dianggap tertutup secara rapat karena fokus ulama bergeser dari menggali hukum langsung bersumber dari aktivis meringkas beberapa kitab-kitab yang memberi komen dan memberi syarah serta catatan kaki. Kemudian yang selanjutnya
Secara signifikansi, tari tasyrih bagi hukum keluarga Islam yaitu mengkaji ranah seperti ilmu perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, dan perwalian. Karena di dalam hukum keluarga Islam bergantung pada analisis tari tasyrih yang urgensinya dibentuk dari beberapa signifikansi. Ada beberapa aspek terbentuknya tari tasyrih dalam hukum keluarga Islam ini adalah yang pertama adalah memahami fleksibilitas hukum perdata Islam. Kita harus bisa menyadari bahwa hukum keluarga Islam adalah mempelajari ilmu-ilmu sebuah aturan nafkah, batasan usia nikah, atau prosedur talak yang tidak turun dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Yang selanjutnya yaitu melacak hukum perkawinan dan waris. Dalam hukum keluarga Islam, tari tasyrih dipelajari yaitu untuk membantu memahami asal-usul metodologi penentuan hukum keluarga. Misalnya, memahami beberapa konsep seperti aul dan rod dalam kewarisan diselesaikan secara ijtihad pada masa tentunya pada masa sahabat yang ditetapkan secara sistematis dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, menghindari sikap taklid atau menghindari sifat sad ad-dariyah terhadap yaitu fanatisme dengan cara mempelajari evolusi mazhab. Mahasiswa HKI memahami bahwa perbedaan pendapat di antara para imam-imam besar, para imam mazhab bersifat dinamis. Hal ini karena membuka ruang untuk melakukan takhayur atau bertukar pendapat antara mazhab lain antara para imam mazhab ke satu hingga ke lainnya yang paling maslahat bagi keluarga modern. Baik, cukup sekian presentasi yang saya bawa kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, itu kurangnya dari saya dan lebihnya dari yang di atas. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.